Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Pak Gubernur menyampaikan kepada kita semua bahwa seluruh satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat, mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi, itu peserta didiknya mulai hari Senin dan 2 minggu ke depan, dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29, itu adalah belajar di rumah masing-masing, ya, atau juga melalui pembelajaran dengan sistem daring atau online. Yang kedua, tentu saja karena pada dasarnya besok itu tanggal 16 Maret adalah rencananya kita akan memulai ujian atau UNBK untuk SMK, sehingga tentu saja ini juga bagi peserta didik yang dari SMK itu adalah kembali harus belajar dari rumah. Artinya bahwa UNBK ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Kemudian untuk siswa SMK yang melaksanakan praktek kerja lapang atau PKL mulai tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 itu pelaksanaan kegiatan PKL-nya juga diharapkan kembali ke rumah masing-masing dan tentu saja meminta materi dari pembimbing yang ada di industri-industri. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Ya, jadi guru-guru tidak libur. Kemudian artinya selama KBM, ya, guru dan pendidikan tetap pendidikan sesuai dengan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku dan absensi kehadiran tetap berjalan. Saya Belva Devara, pendiri dan direktur utama Ruang Guru. Wabah penyakit COVID-19 atau virus corona sudah menjadi pandemi secara global dan kini pun sudah menyebar di Indonesia. Kami tahu bahwa banyak sekolah yang sudah dibatasi aktivitasnya atau bahkan ditutup, sehingga kegiatan belajar mengajar siswa dapat terganggu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuka sekolah online Ruang Guru gratis bagi seluruh siswa-siswi di Indonesia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini, Ahad 15 Maret 2020, pukul 16, kita akan mendengarkan informasi yang holistik dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan tim mengenai koordinasi penanganan virus COVID-19 atau coronavirus. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dan bisa bersapa terkait dengan perkembangan-perkembangan. Yang pertama, barangkali saya juga ingin menyampaikan contoh salam, ya. Jadi salam itu nanti cukup begini saja, ya, tanpa kita harus melakukan kontak fisik begitu. Jadi cukup begini. Ini adalah salamnya khas orang Sunda begitu. Jadi tidak berarti kalau kita tidak bersentuhan terus kita tidak mau bersilaturahmi. Gitu. Ini adalah salah satu juga nanti yang akan kita bahas terkait dengan social distancing begitu. Ibu dan Bapak, pagi tadi jam 9.30 kami beserta atau bersama-sama dengan Pak Gubernur melakukan pers conference begitu yang dilaksanakan di Gedung Pakuan, dan Pak Gubernur menyampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama adalah terkait dengan pendidikan, ya, seluruh satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat, mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi, itu peserta didiknya
mulai hari Senin dan 2 minggu ke depan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 itu adalah belajar di rumah. Nah, selanjutnya juga kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membuat surat nomor 443 garis miring 3302 Set Disdik tanggal 15 Maret tahun 2020 perihal pelaksanaan ujian nasional dan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan di Jawa Barat. Kegiatan belajar mengajar atau KBM siswa SMA, SMK, SLB dan sebetulnya dimulai dari PAUD tingkat SD, SMP itu dilaksanakan di rumah masing-masing ya, juga melalui pembelajaran dengan sistem daring atau online mulai tanggal 16 sampai 29 Maret. Yang kedua, tentu saja karena pada dasarnya besok itu tanggal 16 Maret adalah rencananya kita akan memulai ujian atau UNBK untuk SMK dalam hal ini. Nah, hubungan dengan hasil pers conference Pak Gubernur tadi pagi, sehingga tentu saja ini juga bagi peserta didik yang dari SMK itu adalah kembali harus belajar dari rumah. Artinya ini kami sampaikan terutama para kepala sekolah, para proktor yang sudah bekerja, kami atas adanya perkembangan dari VCOD-19 ini yang cukup luar biasa ya, sehingga juga UNBK ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, hal ini kami juga sudah artinya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui juga badan ya Standar Nasional Pendidikan yang juga mengeluarkan surat pada tanggal 14 Maret kemarin bahwa bagi pemerintah daerah yang memang karena sesuatu hal sehingga UNBK-nya ditunda itu dimaklumi dan Kementerian Pendidikan akan nanti diminta oleh kabupaten atau provinsi setelah melakukan atau melaksanakan surat menyurat begitu kapan akan dilaksanakan dan pemerintah pusat dalam hal ini adalah BSNP itu juga akan memfasilitasi sehingga dengan ini tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Bagaimana dengan guru-gurunya? Nah, untuk guru-gurunya tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa guru juga di rumah. Jadi dalam hal ini guru masih tetap melakukan kegiatannya seperti biasa dengan kegiatan belajar mengajar ini 16 sampai 21 Maret KBM terutama diisi dengan materi tentang COVID-19 atau COVID-19. Nah, kemudian yang tanggal 23 sampai 29-nya itu tentu saja mix dan lebih banyak mungkin KBM disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diampu, dapat menggunakan berbagai media seperti rumah belajar, belajar.kemendikbud.go.id itu adalah alamatnya atau bisa pakai platform yang lainnya. Tanggal 16 sampai tanggal 21 ini ya, nanti Ibu dan Bapak semua bisa masuk di Sawung Atikan. Linknya adalah di web Tikomdik, tikomdik.jabarprof.go.id seperti itu. Nanti bisa Ibu dan Bapak masuk dan di situ akan ada beberapa materi yang sudah kita siapkan dan berharap juga Ibu dan Bapak terutama adalah guru-guru bahkan sebetulnya peserta didik juga boleh mengisi konten-konten yang ada di Sawung Atikan tersebut sehingga dari kita oleh kita lah seperti itu. Kemudian untuk siswa SMK yang melaksanakan praktek kerja lapang atau PKL mulai tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 itu pelaksanaan kegiatan PKL-nya juga diharapkan kembali ke rumah masing-masing dan tentu saja meminta materi dari pembimbing yang ada di industri-industri. Nah, ini komunikasinya akan kita selesaikan malam ini ya, akan kita konfirmasikan juga insya Allah hari ini sehingga mudah-mudahan besok sudah ada informasi-informasi bagi peserta didik yang sedang melakukan PKL di industri. Selanjutnya adalah kegiatan ujian sekolah ya SMA atau SMALB
selama tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 ditunda sampai dengan pemberitahuan dilanjut dari Dinas Pendidikan. F. Pelaksanaan UNBK, SMA, dan UNSLB menunggu informasi berikutnya berkenaan dengan perkembangan pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Ya, jadi guru-guru tidak libur. Kemudian artinya selama KBM ya, guru dan pendidikan tetap pendidikan sesuai dengan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku dan absensi kehadiran tetap berjalan. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan guru yang kompeten di bidangnya secara tim teaching untuk memberikan materi tentang COVID-19 khususnya pada tanggal 16 sampai 21 Maret. Tujuannya ini adalah jadi pada saat anak-anak adalah bekerja adalah belajar di rumah masing-masing, itu diberikan penguatan-penguatan yang insya Allah kita juga siapkan dan termasuk juga oleh para guru. Tujuannya apa? Agar seluruh peserta didik yang jumlahnya untuk SMA, SMK di hampir 1,7 juta itu bisa menjadi agen-agen edukasi bagi pencegahan penyakit yang disebut oleh virus corona tersebut. Sehingga jadi anak-anak ini nanti akan diberikan pelajaran-pelajaran apa yang disebut dengan virus, bagaimana cara penularan terkait virus, kemudian cara produksi dan berproduksi di mana begitu ya, termasuk juga menugaskan kepada peserta didik dalam bentuk tim untuk searching misalnya adalah bagaimana penanganan penyakit COVID-19 ini yang terjadi di China atau di Wuhan misalnya, bagaimana juga yang terjadi di Italia dan sebagainya. Sehingga secara masif anak-anak itu bisa mengetahui dan paham secara lebih detail ya untuk membekali bahwa anak-anak ini adalah tadi sebagai agen yang bisa mengedukasi orang tuanya dalam hal ini termasuk juga dengan lingkungannya begitu, dan mudah-mudahan juga hasilnya minimal banyak yang tidak banyak yang terkena begitu dengan penularan COVID ini. Dan tentu saja juga ini untuk menjaga agar para orang tua atau masyarakat tidak terlalu panik ya, mereka sangat rasional bahwa apa yang dijelaskan dengan PIKOT itu protokolnya bisa difahami oleh anak-anak. Dan kemudian untuk guru tentu harus mempersiapkan pembelajaran melalui media daring atau online sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Dan tentu saja bagaimana kemampuan siswa misalnya dengan telekonferensi, melalui media Webex, Zoom, ataupun media sosial lainnya. Tentu kita sangat memaklumi ada beberapa sekolah di Jawa Barat dengan situasinya tidak bisa melakukan dengan video conference atau dengan telekonferensi. Jadi bisa melakukan juga misalnya melalui WA, ya WA group yang sangat sederhana begitu. Ataupun kalau misalnya tidak bisa, bagaimana juga kita mengoptimalkan yang disebut dengan MGMP-nya. Kira-kira seperti itu. Dan pastinya juga para guru harus memastikan informasi ini sampai kepada para orang tuanya, sehingga orang tuanya juga sama-sama mempunyai komitmen ya bahwa selama 2 minggu itu anak-anak bukan libur, bukan juga karena anak-anak di rumah kemudian diajak piknik begitu atau diajak liburan kemana-mana misalnya. Nah ini yang kita kendaki. Karena kita juga sedang ingin menerapkan yang disebut dengan social distancing itu ya. Jadi mengurangi tingkat kontak fisik atau berada pada kerumunan orang banyak dalam rangka menghindarkan diri dari tercemarnya dengan virus corona tersebut. Kemudian guru juga tetap menyiapkan RPP dan LKS sesuai dengan materi yang diajarkan. Namun kami berharap di di awal 16 sampai tanggal 23 itu adalah lebih banyak diberikan informasi terkait dengan COVID-19.
Kemudian yang ketiga, ini juga penting diketahui terkait dengan protokol penanganan virus corona, mengenai pengenalan protokol dan seterusnya, termasuk cara hidup sehat sehingga kita bisa terhindar dari tercemarnya atau kita terjangkitnya virus corona. Yang terakhir ini adalah kami untuk penguatan para guru, kita sudah membuat jadwal VCon ya, atau video conference materi COVID-19 untuk kepala sekolah dan guru. Jadi ini bisa terus ditingkatkan ya. Mulai tanggal 17, tanggal ada materi jam 13 sampai 15, tanggal 18, 19, dan 20. Tentu saja ini nanti bisa berkembang apabila memang masih ada teman-teman yang ingin juga siapkan dirinya untuk bisa memberikan materi, nanti kita bisa saja kita rubah dan kita persiapkan. Itu barangkali beberapa hal ya, dan selanjutnya untuk hari-hari berikutnya ya, selain COVID-19, untuk materi-materi bisa Ibu dan Bapak Guru melakukan juga bekerjasama dengan platform yang lain ya, misalnya Rumah Belajar begitu dengan alamat belajar.kemendikbud.go.id gitu ya, kemudian atau juga dengan platform-platform lainnya yang bisa Bapak dan Ibu upload. Halo, saya Belva Devara, pendiri dan direktur utama Ruang Guru. Menurut WHO, wabah penyakit COVID-19 atau virus corona sudah menjadi pandemi secara global. Banyak negara sudah merasakan dampak dari virus ini dan kini pun sudah menyebar di Indonesia. Kami tahu bahwa banyak sekolah yang sudah dibatasi aktivitasnya atau bahkan ditutup, sehingga kegiatan belajar mengajar siswa dapat terganggu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuka sekolah online Ruang Guru gratis bagi seluruh siswa-siswi di Indonesia. Guru terbaik kami di Ruang Guru akan mengajarkan mata pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan langsung dari jam 8 pagi setiap harinya melalui aplikasi Ruang Guru. Semua mata pelajaran dari kelas 1 SD sampai dengan 12 SMA yang mencakup IPA dan IPS akan dibahas langsung secara paralel setiap harinya, layaknya belajar di sekolah dengan interaktif. Untuk mengakses sekolah online Ruang Guru gratis, cukup mendownload aplikasi Ruang Guru, buka aplikasinya, masukkan data diri, setelah itu bisa akses langsung sekolah online Ruang Guru tanpa dipungut biaya sepeser pun. Maka dari itu, untuk adik-adik di seluruh Indonesia, tetap semangat belajar dan terus kejar, raih cita-citamu.